bahwa berpikir Indonesia adalah berpikir Nusantara gitu. Jadi Nusantara ini adalah miniatur dari global supply chain gitu. Dari regional supply chain. Nah, tadi soal peluang mungkin sudah cukup banyak disentuh gitu ya. Tapi coba kita refleksi kembali, ini kan kita kemarin kurang lebih sudah 2 tahun ini, atau mungkin masih ongoing sih ini sebenarnya, masih berada di pandemi gitu ya. Kalau dibilang pasca pandemi juga mau bilang selesai belum, dibilang sudah selesai nggak jelas gitu kan. Jadi kita masih berada di kondisi yang mungkin serba tidak pasti lah ya gitu. Nah, tapi di sisi lain kita juga melihat bahwa perdagangan Indonesia pun sudah menunjukkan pemulihan mungkin bisa dibilang gitu ya, karena setelah lama mungkin 1 tahun kemarin 2020 dan mungkin awal-awal 2021 sempat sedikit shutdown gitu ya, tapi sekarang sudah mulai kembali lagi gitu. Nah, kira-kira menurut Mas Riza sendiri bagaimana Indonesia itu bisa untuk mengambil kesempatan ini untuk kembali pulih, untuk bisa kembali mengambil posisinya untuk mengembangkan perdagangan Indonesia gitu, tantangannya seperti apa dan kira-kira apakah apa yang perlu dikembangkan lagi gitu? Ya, kalau secara umum kita lebih terbantu ya oleh sesuatu yang tidak terduga sebetulnya di akhir-akhir tahun kemarin sampai awal tahun ini. Tiba-tiba saja harga komoditas naik gitu, dan itu menjadi rezeki non-plok buat kita begitu di beberapa komoditas. Termasuk di dalamnya nanti adalah yang berkaitan dengan sektor pertambangan dan juga perkebunan gitu. Dan ini yang sebetulnya menjadi tantangan. Apakah kita selamanya akan bersandar pada sesuatu yang tidak terduga begitu. 2008 dulu juga secara tidak terduga kita terselamatkan oleh kenaikan harga komoditas, walaupun itu pasca krisis juga ya, krisis finansial global waktu itu. Ini juga begitu. Jadi kita mengulang pattern yang sama. Apakah itu yang kita maui begitu kan? Secara singkat tidak begitu. Kita harus lebih siap dari itu. Dan apalagi kalau melihat yang tidak terduga itu elemen pertumbuhannya itu cenderung eksklusif gitu. Kalau kita bicara kelapa sawit atau batu bara sekalipun, pertumbuhannya kan dinikmati oleh sebagian kecil dari masyarakat Indonesia begitu. Itu yang menjadikan tantangan gitu. Apakah kita mau begitu gitu? Ya, kita bisa membayangkan ada trickle down effect dari itu ya. Tapi tidak cukup begitu. Kita harus punya strategi yang lebih komprehensif untuk mengambil pelajaran, lessons ya dari apa yang terjadi 2 tahun belakangan ini. Pelajaran yang terpenting adalah tentu dalam soal ini, soal supply and demand, soal penawaran dan permintaan. Bagaimana pandemi ini mendisrupt itu atau mengacaukan itu semua. Pelajaran apa yang kita ambil dari itu? Apakah kita siap dengan itu? Secara umum sebetulnya blessing in disguise-nya kita tidak terlalu mengandalkan pada supply chain atau rantai pasok yang levelnya global atau regional sekalipun. Tapi kita secara domestik sudah swasembada sebetulnya. Jadi kita tidak terlalu terganggu dengan soal-soal yang berkaitan dengan supply chain disruption. Itu pelajaran penting buat kita, bahwa berpikir Indonesia adalah berpikir Nusantara gitu. Jadi Nusantara ini adalah miniatur dari global supply chain gitu, dari regional supply chain. Bayangkan ya kalau kita bicara luasan wilayah kita dan cakupannya itu kan dari London sampai Budapest. Itu sudah puluhan negara ada di sana. Tapi apa yang terjadi? Supply chain kita tidak
terlalu berkembang begitu di internal ya. Pandemi COVID-19 ini memberi pelajaran kita bahwa itu jauh lebih penting untuk di maintain atau bahkan diciptakan. Jadi mari kita mungkin ingat-ingat kembali janji kampanyenya Pak Jokowi dulu untuk buat tol laut misalnya ya. Sampai di mana itu tol laut gitu. Kalau dikaitkan dengan supply chain gitu. Nampaknya tidak sampai kemana-mana gitu kan. Itu yang jadi persoalan dan oleh karenanya pasca pandemi, pelajaran yang paling penting perlu kita ambil untuk Indonesia adalah dalam soal bagaimana kita menata ulang rantai pasok di dalam negeri atau supply chain di level domestik. Kita tahu bahwa memang itu yang menjadi persoalan utama dan oleh karenanya Pak Jokowi sangat menekankan program-programnya untuk bagaimana infrastruktur kita itu bisa membackup ya pemulihan dari rantai pasok di dalam negeri. Tapi itu pula yang kita lihat selama 2 tahun belakangan ini yang justru menjadi kekuatan ekonomi kita. Ekonomi kita resilience karena kita bersyukur tidak terlalu bergantung pada global supply chain atau regional supply chain, tapi kita punya backup di level domestik yang tadi saya gambarkan sebagai kita berpikir Nusantara itu ya, dan itulah yang jadi fokus kita saya kira. Mungkin itu ya. Oke. Berarti memang pelajaran yang bisa kita ambil adalah hikmahnya dari pandemi ini adalah kita jadi sadar bahwa yang tidak hanya penting memikirkan keluarnya, tapi juga roadmap di dalamnya itu seperti apa gitu kan. Karena ketika border itu close, kita nggak bisa nerima barang dari luar, kita kan mau nggak mau tergantung ke samping kanan kiri lah ibaratnya gitu kan. Dan ternyata bersyukurnya kita di level domestik sendiri kita punya pondasi yang cukup kuat gitu untuk mendapatkan supply yang barang-barang yang sifatnya esensial gitu kan untuk kehidupan gitu. Kita masih bisa survive tanpa harus bergantung kepada negara lain gitu. Oke.